Umur 25 itu harus punya duit 100 juta. Banyak ya. Nah, gitu. Jadi itu dia artis TikTok juga nih. Seleb TikTok juga nih. Bagi para garsender jangan berkecil hati. Lebih bacot dari gua ini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor ngebut gua paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Sabar yang tunggu. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam apa nih kali ini? Salam apa dong? Salam semangat pagi. Kayak ya terlalu semangat lu udah kayak apa leader MLM aja lu, semangat pagi. Heboh banget ya kan? Saking semangatnya sampai jatuh tuh. Nah, pada kali ini teman-teman, gua lagi ketemu sahabat lama nih ya. Lama Pak? Temen lama banget. Tapi ya. kan kita masih connect ya. Iya. Nggak dibilang teman lama juga. Ini ya temen gua dah pokoknya. Ya temen gitu lah pokoknya kan temen. Nah, Fanny, ini kenalin dulu. Namanya siapa? Nama gue Fanny Supenda, tapi jujur ya, gue tuh kayak bukan siapa-siapa. Jadi ini kehormatan banget diundang ke YouTube-nya Bang Paung. Kayak gue siapa sih? Pasti pada penasaran kayak Fanny Supenda emangnya siapa? Berani-beraninya lu ngomong di YouTube-nya Bang Paung gitu. Jadi itu Fanny ini dulu temen gue waktu kerja di TV ya. Di TV. Jangan sebut merek. Emang mau endorse berapa? Itu TV ke gue. Sama-sama alumni. Tapi kita masih berhubungan baik. Dan banget. Kita pernah satu band. Bener. Jangan dilupakan itu. Banget. Bikin lagu bahkan. Bikin lagu, kita punya lagu. Judulnya apa? Bos. Lu tau nggak bumper yang ada di video gue itu dia lagu band kita itu. Lagu band kita judulnya Bos. Nama bandnya apa ya? High Motion. Gila, udah anak TV banget ya. Gue vokalisnya ya Bang ya. Nah, dia vokalisnya. Walaupun suara gue juga pas-pasan asli lah pokoknya. Bener. Pokoknya lu kalau mau kepoin, itu dia artis TikTok juga nih. Seleb TikTok juga nih. TikTok lu apa, Pan? TikTok lu apa? TikTok gue Fanny Supenda, tapi username-nya Kanelopre. Itu artinya enak polre, bahasa Malang dibalik. Nah, bener. Nah, Instagramnya apa? Instagramnya dong. Fanny Supenda sih, semuanya gue Fanny Supenda. Twitter apa segala macam Fanny Supenda. Nama kebanggaan. Enggak. Kirain mau diusir. Udah aman. Oke, nah jadinya bisa di follow langsung kalau di TikTok follow ya. Follow bukan? Follow juga. Follow juga. Bukan Instagram. Subscribe. Bukan subscribe, follow. YouTube-nya juga ada. Hah? Biarin nggak apa-apa YouTube. Kanelopre. Dulu dia suka makan-makan. Sampai sekarang suka makan-makan gitu. Cuman gue nggak sejago dia tuh bikin YouTube. Gue berhenti sementara dia berlanjut. Mudah-mudahan YouTube-nya bisa lanjut lagi terus, ya nggak. Nah, pada kali ini nih banyak cincong lu, banyak muka dimah lu. Langsung aja udah mau ngebahas apaan sih gitu. Nah, ini dia nih teman-teman. Waktu itu Van, apa namanya? Apa tuh? Waktu beberapa bulan yang lalu ya, kan gua pernah ngebahas lu juga kan di DM kan. Iya. Ini ada yang stigma umur 25 itu harus punya duit 100 juta. Banyak ya. Nah, gitu. Jadi harus lu punya aset 100 juta gitu umur 25. Anjir kan maksudnya Enggak semua orang. Jiwa miskinku memberontak. Gitu. Makanya di Instagram tuh banyak kayak ya orang-orang asal bikin statement gitu kan ya tanpa memperhatikan kondisi orang lain juga gitu. Sih. Nah, gue pengen ngebahas nih. Dulu lu umur 25 tuh ngapain? Umur 25 lah. Aduh, itu tuh gue kayak bener-bener di masa terpuruk, paling terpuruk kali ya. Maksudnya secara mental gitu loh. Secara mental ya, secara keuangan mah pasti. Boro-boro 100 juta. 25 tahun itu gue ada di masa transisi sih Bang. Sebenarnya pas gue lagi down banget ke gue mulai punya pekerjaan pertama. Jadi boro-boro 100 juta. Gue aja merantau ke sini tahun 2014 ya. 2014. Itu gue cuma bawa duit 3 juta guys. 3 juta perak ke Jakarta. Iya, tapi itu 3 juta gue kirim lagi tuh ke kampung halaman. Karena kayak keluarga gue lagi ada kesulitan keuangan gitu kan. Gue cuma pegang duit 3 juta gue kirim lagi. Dan gue hidup di sini tuh sama gaji laki gue yang pokoknya zaman dulu ya tahun 2000 berapa sih?
Ibaratnya kalau misalnya sekarang UMR nih 4.500.000 masih di bawah UMR. Di bawah. Di bawah. Di bawah banget. Di bawah. Gaji masih di Jakarta dulu itu waktu tahun itu UMR 2000. deh. UMR tahun 2014. Iya, elah masih beberapa tahun lalu lah 2000 masih. Benar. Masih kalah sama babang Gojek. Dulu babang Gojek. Bener. Gajinya pendapatannya fantastis iya, tuh. Itu gue dulu. Itulah umur 25 tahun 100 juta. Apa itu? Gue aja memulai karir. Maksudnya pekerjaan pertama gue aja tuh gajinya 350.000 gitu. Boro-boro gue ngumpulin 100 juta bang ya. Jujur nih gue dari dulu tuh kayak nggak pernah tahu emang ada ya kerjaan tuh yang gajinya tuh bisa kayak 2 juta aja tuh. Gue nggak pernah kepikiran loh. Udah ini ya. Nggak pernah kepikiran karena gini ya. Mungkin semua orang pernah punya masa mereka tuh kayak katak dalam tempurung gitu loh bang. Gue kan hidup di kampung halaman gue, nggak pernah merantau. Gue yang gue tahu tuh ya yang ada di sekitar gue gitu. Jadi pengertian tentang pekerjaan, terus tentang kayak gaji ya, yang gue tahu di sekitar gue aja gitu. Menurut gue waktu itu kayak 1 juta tuh udah susah banget gitu loh dapetin kerjaan yang gajinya 1 juta. Itu di Malang ya waktu itu ya. Iya, apalagi kayak gue kepikiran untuk beli rumah, beli mobil, gimana caranya sih? Gue nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu. 100 juta buat di daerah mana nih? Di daerah mana? UMP mana? Benar. Ini sambil gue ini dulu biar ada variasinya. Oh iya benar. Nih biar gue bosen kalau videonya. Nah, kalau gitu. gini kan bisa close. Gue udah kayak reporter ya. Nah, begini kan enak. Udah kayak reporter gue. Ada juga Pan kalau kan close up banget nih. Iyalah, biar kece. Buka mulu ya gimana. Nah, kalau misalnya lu kan lingkungan lu misalnya ya dulu misalnya di kampung lah, bisa dikatakan di kampung kan. Di kampung halaman kan. Di kampung halaman itu ya untuk gaji 2 juta, 3 juta ya udah gede kan. Iya, udah gede banget kan, waktu itu udah susah banget untuk dapetin kerjaan yang gajinya segitu gitu. Nah, ada lagi juga mungkin dia tuh bisa gaji yang di atas UMR cuman dia harus menafkahi kebutuhan keluarganya gitu ya kan? Sandwich generation, don't forget apa sih sandwich generation itu apa sih? Jadi sandwich gua kagak ngerti sila-sila nih. Itu bisa jadi kayak next next tema kita gitu ya. Sandwich generation itu adalah, lu tau kan bang roti lapis ya. Roti lapis itu kan roti terus isian dan roti lagi. Sandwich generation itu adalah orang yang membiayai ke atas dan ke bawah gitu. Oh iya kan? Maksudnya gini sih sebenarnya bukan yang gila susah banget hidupnya. Susah tuh kan banyak pengertiannya gitu loh. Dan tergantung untuk siapa gitu loh ya kan. Maksudnya sandwich generation ini banyak banget tercipta di era kita sih kayaknya. Tapi gue lihatnya kemana nih? Terserah aja ya. Iya kalau aja ya. Di ya kita lah ya generasi tahun 90-an gitu kan banyak generasi sandwich generation karena ya kalau kita bisa bilang kemiskinan lah ya gitu masalah utama. Bukan kemiskinan lah. Tidak sejahtera gitu masyarakat kita kan ya banyak yang nggak sejahtera kan. Kadang-kadang juga bukan salahnya kitanya yang gimana sih orang tuanya nggak kerja keras, kadang nggak gitu juga. Emang udah sistem di negara berkembang itu yang kadang-kadang tuh jangankan kita memikirkan untuk masa depan anak gue nih nanti nih sekolah kuliah ke luar negeri kayak gitu boro-boro ya gitu loh. Kadang-kadang kan untuk makan besok aja susah walaupun itu udah kayak juga nggak bergantung kayak padahal dia lulusan SMA lulusan kuliah nggak bergantung itu juga kan gitu loh. Masih banyak orang yang berpikiran misalnya nih orang tua gue aja jadi guru honorer tahu lah ya gajinya berapa gitu loh. Ya mau nggak mau kan anaknya yang menjadi tumpuan gitu kan dan otomatis terkadang juga kita mengemban itu tanggung jawab yang kadang-kadang mungkin kayak udah mulai di luar kapasitas kita juga gitu. Tapi kita harus push diri kita dan kadang-kadang mungkin orang sekitar jadi kayak agak enggak apa ya mungkin ya udahlah kan dia udah bisa nanggung nih keenakan gitu bisa jadi kan ada yang keenakan kayak gitu jadi ya gitulah. Ada yang punya privilege orang tuanya udah tajir melintir misalnya atau udah ya udah gitu, cukup gitu. Ada yang enggak gitu. Jadi tadi ngomongin apa tuh gaji ya. Jadi misalnya waktu itu gue gaji kecil nih tapi tetap harus dibagi. Nah ketika udah mulai nih pendapatan udah mulai kan bang ya tetap harus dibagi lagi, pembagiannya juga lebih gede karena ya banyak hal yang emang harus gue lakuin gitu loh. Waktu itu umur 25 gila itu bener-bener kayak apa ya life quarter crisis gitu loh buat gue gitu ya karena itu awal-awal gue baru punya kerjaan tuh akhirnya punya kerjaan yang ke Jakarta gue merantau ke Jakarta dan 8 bulan kata lu tadi masih nganggur. Iya sumpah jadi gue ke Jakarta tuh kan Juni 2014 tapi gue tuh kayak lulusan TV lokal ya. Apa sih goalsnya? Pasti pengen ke TV nasional. Ke TV lagi. Gue udah apply kemanapun semua TV di Indonesia.
nggak diterima. 8 Gua nggak bulan tahu sempat ya. desperate juga lu. Oh desperate banget sih, bukan desperate lagi, kayak gue tuh merasa inferior banget karena waktu itu juga posisinya adalah gue itu lulusan terbaik di kampus kan gitu loh. Mungkin banyak yang mikir ya udahlah kan apa prestasi bukan segalanya dan lain-lain, tapi beda ya untuk tiap orang. Untuk gue mungkin itu berarti gitu loh, karena kan gimana sih gue tuh kayak seseorang yang mungkin nggak sadar dijadiin panutan dan gue jadi kayak apa ya, memaksakan diri gue sendiri untuk berprestasi padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir yang utama itu adalah ketenangan hati. Tapi gue nggak, emang mungkin ada di masa ya nggak se-wise ya, sekarang juga belum wise ya belajar terus, tapi pada saat itu juga ngerasa yang gue tuh harus punya prestasi gitu. Takutnya gue nggak diterima kalau gue nggak berprestasi. IPK gede, ya, terus IPK 3,7 kumlot gitu kan. Lulusan TV lokal gitu kan. Iya. Masa lu nganggur sih gitu kan? Iya waktu itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang ngejudge kita, ya kan nggak semuanya bisa didapetin secara instan kan, nggak secara itu juga. Padahal gitu. Posisinya kan waktu itu kayak misalnya nyokap gue aja S2 kayak gitu kan, atau kayak laki gue kerja di TV masa kini ya ilah. Jadi gue kayak inferior gitu loh. Gue tuh apa yang sekarang sih? Masa lalu ya. Di TV masa kini juga masa lalu buat dia gitu. Ya di situ gue kayak mikirnya, terus gue tuh apa sih di sini, kan gue juga berencana untuk menunda punya anak tuh bang waktu itu. Jadi gue nganggur, tapi gue juga tidak dalam program hamil, nggak hamil juga, nggak apa-ngapain lah intinya gitu. Gue kayak orang gila waktu itu, bener-bener stres banget. Jadi umur 25 100 juta boro-boro gitu. Dan kata-kata itu bisa kayak apa sih, jadinya kan kalau misalnya kita tuh ya orang tuh punya track masing-masing, punya goals masing-masing. Jadi goals masing-masing, starting point-nya juga beda-beda. Starting point-nya juga beda-beda. Ada yang dari minus kita ya. Ada yang dari nol, ada yang dari minus, nol, ada yang bener-bener kayak gue keluar dari rumah nggak punya apa-apa, dimulai dari nol gitu ya. Tapi ada, kalau gue jujur aja nggak, gue emang dari minus. Jadi gue keluar dari rumah karena gue juga harus membantu perekonomian keluarga gue. Bukan perekonomian kayak kehidupan buat kayak makan sehari-hari gitu, enggak loh bang. Jadi kayak lebih dari itu, yaitu kayak membayar hutang keluarga sih tepatnya. Gimana ya namanya, kerja jadi guru honorer kan, dan bokap gue itu punya bengkel gitu, cuman bengkel mobil-mobil tua yang emang nggak pasti lah ya pendapatannya. Mau nggak mau mereka tuh hidup dari mana ya kan? Hidup dari berhutang dong pasti gitu, nggak bisa dihindari. Masih gitu. Gali lubang tutup lubang. Iya gitu, itu ya. yang gue sandwich generation itu, gue pengen memutus mata rantai itu bang. Jadi goals gue tuh bukan 100 juta per umur 25, bukan, boro-boro. Gue keluarga gue udah nggak punya hutang aja, udah syukur buat gue gitu. Makanya kenapa waktu itu gue menunda punya anak, gue pengen kelarin itu dulu. Jadi gue nggak akan menurunkan itu ke anak gue gitu. Biarkan aja dia happy. Dia tidak memulai dari nol gitu. Ditutup dulu utang-utangnya, ada segala macam yang minus-minus kayak gitu. Bener. Nah benar tuh Pak. Jadinya kalau misalnya tadi gue mau ngomong apa tuh kan, udah lupa, hilang lagi kan, karena gue saking bacotnya ini ya guys. Lebih bacot dari gue ini, biasanya gue paling bacot nih, kayaknya gue ambil di program bacot banget. Nah bagi para garsender, jangan berkecil hati, jangan kayak minder kayak apa, karena masih di aspal gitu, masih full di aspal, nggak masalah selama lu bisa dapat penghasilan lebih di atas UMR udah bagus, dan bisa lu bisa nabung dari situ udah bagus. Apalagi syukur-syukur bisa dijadiin modal buat usaha, buat bisnis gitu. Jadi misalnya lu di umur 25 kayak umur 27, 28 kayak nggak masalah, kayak track hidup orang tuh berbeda-beda gitu. Nah, tadi tuh sempat keputus tadi, mic-nya jatuh soal teman-teman. Nah, jadinya buat teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya emang apalagi ada orang yang kompor nih, gue udah bisa beli ini, bisa ini. Jangan. Hidupnya dia hidup dia gitu. Kita juga nggak tahu dia dapat misalnya motor gede nih, gede bagus, itu juga nggak tahu itu. Iya sih. Boleh boleh kredit. Kayaknya tapi misalnya, kita emang nggak harus fokus ke pencapaian orang sih. Iya, nah benar. Kan? Jangan fokus ke pencapaian orang. Kita harus fokus ke goals diri kita, ke gitu. goals kita aja gitu. Jadi jangan pikirin kalau misalnya banyak yang di komen nih, wow yang tuyul gini-gini, jangan mikirin pakai tuyul, lu kagak ngerti pasti tuyul. Udah jangan mikirin yang orang deh, kita fokus sama kita sendiri, bebenah diri kita sendiri. Jadi kita lebih fokus jadinya goalsnya apa gitu ya. Karena orang ini ya bang, kita tuh nggak bersaing sama orang lain loh. Enggak bersaing, tapi bersaing sama diri kita sendiri yang lalu. Benar bersaing sama diri kita sendiri yang lalu.
Tapi sempet gak sih Bang kepikiran, tetep nih gue pengen nih punya 100 juta di usia kayak gini? Lu pernah gak kepikiran kayak gitu? Ya pernah kepikiran ya, cuman kan kita ya kita jalanin mungkin, kan? semampu kita gitu. Gua pun dulu pas abis cabut dari TV itu ya gue ngejalanin ini, gila lu, dari seragam berdarah-darah banget dia, berdarah-darah dari seragam hitam tiba-tiba jadi seragam hijau. Padahal itu sebenarnya sama-sama membanggakan loh, iya nggak sih? Iya, makanya maksudnya gini loh, kadang-kadang kita lupa sama value-nya nggak sih Bang? Padahal si seragam hijau itu yang bikin banyak orang terbantu dan bahagia, ya nggak? Nah, bener-bener gue ini kan pokoknya anaknya pesen ojek online banget nih, makanan gila-gilaan tuh kan di Shopee Food, di mana semuanya lah, GoFood, GrabFood. Itu kalau nggak ada si abang-abang itu, kan gue bisa stres dong, ya kan? Bener. Karena lucunya adalah goals gue, bukan goals lah, kebahagiaan kayak simple happiness gue itu adalah gue udah bisa order makanan tanpa mikir harga aja maksudnya di aplikasi. Itu gue udah seneng banget. Gue udah nggak 100 juta. Gila, nggak tahu gue nyari gimana juga. Pasrah aja, yang penting gue kan gerak aja sekarang. Udah kayak orang naik sepeda aja gitu. Kayak naik sepeda. Terus genjot ya. Genjot benar-benar aja. Itu capek udah berhenti gitu. Itu capek berhenti istirahat tapi nanti genjot lagi. Nggak tahu ntar nyampe mana gue nggak tahu. Kita ya udah. Nggak tahu. Let flow aja. Kadang belok bisa jadi kan Bang. Bisa jadi belok, benar-benar. Depan tuh lebih oke deh. Belok aja. Belok set. Nggak harus. Totonya sering mana kita mana tahu gitu. Mana tahu, adaptif hidup aja sih. Dan itu dia tadi yang paling penting, jangan terlalu ngelihat goals orang lain. Karena kita juga belum tahu. Ya namanya nih bakalan nyambung di part 2 nih Pak nih. Soal flexing nih. Siapa tahu aja tuh orang yang flexing itu ya boleh ngutang atau punya orang, boleh minjem. Nah, itu dia. Jadi tekor asal kesohor. Nah, siapa tahu ya kayak gitu teman-teman. Jadi jangan minder. Pokoknya nanti bahasan flexing bakalan ada di video selanjutnya. Habis ini di tongkrongin dulu segmen polling. Nah, segmen polling ini biarpun bukan seputaran ojol tapi ini seputaran ya ini sharing pengalaman hidup kita ya. Nah, pokoknya nanti ada di tema kedua yang bakalan lebih seru lagi soal flexing zaman sekarang nih. Bajunya sama ntar. Nggak apa-apa. Mikirin outfit banget biasa. Bajunya sama tapi tempatnya nanti kita cari tempatnya jangan sama lagi teman-teman. Nanti kita bisa di mana nih sono banyak bisa biar agak fresh gitu teman-teman. Oke. Cukup sekian vlog gua kali ini. Terima kasih ya Garsender ya. Pokoknya kalian semua tuh kuat, kalian semua tuh hebat, dan kalian itu adalah kalian versi terbaik dari diri kalian gitu loh. Gak usah dibandingin sama orang lain, udahlah. Gak usah dibandingin sama orang capek. Gak usah orang lain mau 100 juta bodo amat, biarin dah. Kita fokus kita 1M. Canda 1M. Oke teman-teman, tetap semangat terus, bersabar dan bersyukur. Salam semangat, salam Garsender, salam Garpu Sendok, salam satu aspal.